Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat pagi semuanya. Hari ini dalam pertemuan ke-11 ya, atau pertemuan ketiga setelah UTS, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai aplikasi bakteri pada fermentasi sayur-sayuran, kemudian ada produk cuka dan asam organik. Jadi dalam materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana aplikasi bakteri ya dalam pembuatan produk-produk fermentasi dari bahan-bahan ini atau dari produk-produk ini. Kemudian bagaimana juga peran bakteri dalam menghasilkan asam-asam organik yang juga nantinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis aplikasi ya, baik itu dalam bidang pangan maupun dalam bidang kesehatan, kecantikan dan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Apa nih teh? Apa nih? ya nanti ya sayang ya. Saya dulu. Ya. Aku tunggu dulu ya, tunggu dulu ya. Oke, pertama untuk materi yang akan saya sampaikan terdiri dari pendahuluan mengenai fermentasi pada produk sayuran gitu ya. Kemudian prinsip dasarnya fermentasi pada sayuran itu seperti apa gitu ya. Apakah beda untuk berbagai jenis sayuran dan ini termasuk juga buah-buahan ya nantinya ya. Kemudian juga nanti akan dibahas juga bagaimana proses fermentasi pada atau kontrolnya dan prosesnya gitu ya pada fermentasi eh, terdahulu gitu ya, awal-awal perkembangan fermentasi, kemudian apakah tren yang sekarang pun juga sama seperti yang dulu gitu ya. Kemudian nanti bagaimana produknya gitu ya, produk tren dari fermentasi sayuran ini. Dan ada salah satu contoh yang ingin saya angkat di sini adalah fermentasi kimchi. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan produk fermentasi kimchi ini karena terkenal ya. Mungkin bukan dari negara kita, tapi bisa menjadi salah satu yang bisa kita pelajari karena penelitian tentang produk kimchi ini, fermentasi kimchi ini, research-researchnya sudah banyak gitu ya dilakukan. Oke, pertama-tama ingin tentu yang harus dijelaskan adalah apa yang harus kalian pahami adalah mengenai proses fermentasi itu sendiri, gitu ya. Dalam uh, dalam aplikasinya gitu ya atau dalam prosesnya pada dasarnya fermentasi ini tujuannya adalah um, menjadi salah satu cara untuk proses pengawetan makanan gitu ya. Kenapa makanan itu difermentasi? Mungkin pada awalnya sejarahnya gitu ya fermentasi ini terjadi secara tidak sengaja gitu ya atau tidak dilakukan dengan sengaja spontan gitu ya, tidak memang direncanakan dan sebagainya, tapi kemudian pada prakteknya gitu ya, eh, apa namanya, hasil dari produk fermentasi ini ternyata bisa meningkatkan umur simpan dari produk segar gitu, misalnya dari produk makanan, baik itu susu gitu ya. Kalau yang paling sering dibahas adalah susu gitu ya. Bagaimana produk susu yang ketika setelah difermentasi memiliki umur simpan yang lebih tinggi atau lebih panjang gitu ya. Kemudian ada juga produk-produk sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah awalnya untuk pengawetan pangan gitu. Nah, eh, dalam industri fermentasi gitu ya dan dalam lingkup produk-produk fermentasi gitu ya, pada dasarnya untuk fermentasi sayuran ini kebanyakan gitu ya, seperti yang saya sebutkan diproses secara tidak sengaja gitu ya, dan tanpa adanya penambahan misalnya kultur bakteri, kultur starter dan sebagainya. Kemudian juga biasanya tidak ada kontrol gitu ya yang dilakukan, misalnya harus pada suhu sekian sekian gitu ya misalnya, kemudian harus menggunakan apa namanya kultur
ditambahkan misalnya kultur starter dengan konsentrasi sekian, tidak seperti itu. Jadi sebagian besar produk fermentasi untuk produk sayuran ini terjadi secara tidak dikontrol gitu ya. Nah, kemudian gitu, ini kan perkembangan seiring dengan perkembangan waktu, kemudian nanti ada juga perkembangan dari proses fermentasinya gitu ya dalam tren saat ini gitu ya. Karena kan nanti produk-produk fermentasi untuk sayuran ini banyak juga yang komersil gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia masih belum apa ya, masih belum banyak dikonsumsi gitu ya kalau apa namanya produk sayuran fermentasi ini atau buah-buahan fermentasi. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu sudah banyak dikonsumsi dan menjadi salah satu produk yang menjadi apa namanya produk fermentasi yang menjadi salah satu juga adalah produk fungsional gitu ya yang karena fungsional atau pangan fungsional karena memiliki manfaat gitu ya untuk kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya gitu ya. Oke, jadi untuk produk fermentasi dari sayur-sayuran ini gitu ya, kemudian saat ini mulai berkembang gitu yang awalnya spontan, kemudian tidak dikontrol, tidak ada penambahan struktur culture gitu ya, ada struktur culture ini dalam bentuk misalnya bakteri, kamir atau jamur misalnya ya, itu tidak ada sama sekali. Nah, kemudian untuk trennya saat ini dan penelitian saat ini itu mulai ditambahkan gitu ya, diaplikasikan bagaimana penambahan struktur culture ini bisa meningkatkan kualitas dari produk-produk fermentasi yang dihasilkan, terutama pada produk sayuran itu. Kemudian nanti ada modifikasi garam, penambahan garam gitu ya, karena dalam fermentasi ini, terutama dalam sayuran, garam memiliki peran penting gitu ya, nanti untuk nantinya ada bakteri-bakteri atau mikroorganisme asli yang ada di dalam sayuran itu bisa tumbuh gitu ya dan melakukan aktivitasnya sehingga fermentasi uh, produk itu gitu ya menjadi suatu produk fermentasi. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi karena produk fermentasi gitu ya sebagian besar merupakan produk pangan fungsional gitu ya. Maka apa namanya uh, fermentasi sayuran, produk fermentasi sayuran ini banyak dinikmati juga oleh masyarakat gitu ya. Selain dari produk-produk pangan fungsional yang sudah banyak beredar di masyarakat ya, misalnya ada susu fermentasi, kemudian ada juga apa namanya dimanfaatkan juga probiotik ini atau pangan fungsional ini untuk produk-produk pengobatan gitu ya atau kecantikan dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau misalnya dari produk fermentasi dari sayuran ini juga memiliki kelebihan lain gitu ya. Selain dari bakterinya, pangan fungsionalnya itu dari probiotiknya, juga dari mineral gitu ya, yang berasal dari buah-buahan atau sayur-sayuran yang memang ada dalam produknya gitu ya, dalam sayur-sayuran tersebut. Jadi ini menjadi nilai tambah gitu bagi nutrisi atau kualitas dari pangan fungsional atau fermentasi sayur yang dihasilkan gitu ya. Oke, selanjutnya minta tolong dimatikan dulu ininya ya suaranya. Oke. Selanjutnya, nah ini mengenai fermentasi sayuran gitu ya. Saya lihat banyak buku di luar ya yang membahas mengenai produk-produk gitu ya atau resep-resep gitu ya untuk membuat produk fermentasi sayuran gitu ya dan itu jenisnya sangat banyak. Ini ada salah satu contoh buku, kalian nanti mungkin bisa browsing. Nah, jadi di fermentasi sayuran ini gitu ya, kenapa dia menjadi salah satu produk yang diunggulkan dalam produk fermentasi karena dia memiliki tadi ya nilai gizi, nutrisi yang lebih dibandingkan dengan produk dari
produk dari fermentasi lainnya, misalnya dari fermentasi eh, susu atau daging memang memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda gitu ya. Tapi dengan fermentasi sayuran ini peningkatan gitu ya dari nilai gizi produk itu menjadi sangat baik gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu produk untuk detoksifikasi pada tubuh kita gitu ya untuk produk fermentasi ini. Nah, kemudian dengan adanya fermentasi pada sayuran gitu ya, eh, ini juga menjadi salah satu cara untuk menghilangkan gitu ya zat anti gizi gitu. Maksudnya zat anti gizi itu seperti apa? Misalnya pada sayuran kan produk-produk maaf pada sayuran terdapat bahan-bahan gitu ya atau nutrisi yang memang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh kita atau misalnya tidak dapat dicerna oleh tubuh kita gitu ya. Kemudian nanti dengan adanya fermentasi, produk-produk itu dihilangkan gitu ya, di metabolisme oleh bakteri kemudian menjadi produk yang produk hasil metabolisme yang lebih bermanfaat bagi kita. Misalnya bisa menghasilkan atau menambahkan vitamin atau nutrisi lain ya dalam produk fermentasi itu gitu ya. Nah, salah satu proses gitu ya fermentasi yang berperan penting dalam fermentasi sayuran ini adalah fermentasi asam laktat oleh bakteri asam laktat gitu ya. Jadi bakteri asam laktat ini memang sangat berperan pada hampir semua jenis produk fermentasi itu ya, mulai dari susu misalnya, kemudian pada daging, ikan, kemudian di sini ada sayuran juga gitu dan mungkin buah dan tentu ada di produk buah-buahan juga. Nanti kita lihat sangat banyak produk fermentasi yang dihasilkan oleh berbagai jenis bal gitu ya yang bisa dimanfaatkan. Nah, dengan adanya bal ini kemudian gitu ya, bal yang tumbuh pada produk fermentasi, baik itu fermentasi sayuran maupun produk fermentasi lainnya ini bisa mencegah pertumbuhan dari patogen yang berbahaya bagi tubuh kita gitu ya. Nah, kemudian pada produk akhirnya atau ketika ingin dikomersialisasi produk fermentasi baik fermentasi dari sayuran maupun produk lainnya akan memerlukan proses selanjutnya yaitu adalah proses pasteurisasi atau penambahan zat preservatif atau pengawet baik itu alami maupun sintetik ya. Tujuannya adalah selain nanti apa namanya untuk apa mencegah gitu ya terjadinya fermentasi lanjutan gitu setelah proses fermentasi dari produk itu sudah selesai karena nanti ketika fermentasi itu terus berlanjut gitu ya ketika tidak dipasteurisasi maka akan merubah kualitas secara apa namanya uh, kualitas fisiknya gitu ya produknya secara organoleptik maupun dari nutrisinya gitu ya. Jadi dalam prosesnya produk-produk yang komersil gitu ya, produk fermentasi itu biasanya ada proses pasteurisasi kemudiannya gitu ya. Untuk tujuannya adalah itu ya agar mencegah terjadinya eh, fermentasi lanjutan yang nantinya akan mempengaruhi produk akhir produk fermentasi akhirnya gitu. Nah, ini ada buku Fermented Vegetable. Jadi di sini kalau misalnya saya lihat table of content-nya gitu ya, daftar isinya di sini sangat banyak gitu ya. Produk-produk sayuran bahkan herbs atau rempah-rempah gitu ya dan buah-buahan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat produk fermentasi gitu ya. Jadi di sini kalau kalian lihat di buku tersebut membahas berbagai jenis proses fermentasi gitu ya, baik itu sayuran, kemudian nanti apa namanya dibahas juga mengenai bagaimana ilmu di belak apa ya di balik gitu ya fermentasi sayuran dan manfaat kesehatannya. Nanti kalian mungkin bisa coba cari bukunya atau misalnya coba di browsing gitu ya. Kalau misalnya nanti ada yang tertarik untuk memproduksi atau penelitian mengenai produk-produk fermentasi sayuran ataupun buah-buahan atau herbal gitu ya karena kan dengan adanya wabah ini ya semakin besar
apa namanya konsen kita gitu ya konsumen pada kesehatan gitu ya, terutama bukan hanya konsumen, maksudnya di sini manusia gitu ya pada secara umumnya gitu ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh dan sebagainya. Dan salah satu produk gitu ya atau makanan yang bisa menjadi atau meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan mengkonsumsi sayuran, rempah-rempah dan buah-buahan gitu ya. Apalagi jika sayuran dan buah-buahannya itu sudah difermentasi dan mengandung bakteri probiotik gitu ya, dan itu akan menjadi nilai tambah lagi bagi produk sehingga akan meningkatkan, jauh lebih meningkatkan imunitas tubuh daripada mengkonsumsi sayuran atau buah-buahan yang apa namanya yang segar tanpa diolah gitu ya. Jadi ada manfaat lebihnya gitu. Nah, ini ada saya berikan contoh beberapa apa ya namanya beberapa gambar gitu ya dari produk-produk ini, produk fermentasi sayuran ini yang mungkin nggak apa ya nggak umum di negara kita gitu ya. Kalau kita biasanya di negara kita tuh yang paling terkenal kan fermentasi itu sauerkraut ya. Mungkin karena apa namanya adanya wabah ini, jadi penelitian praktikum kalian agak terhambat gitu ya. Jadi kalian harus mencoba mencari informasi sendiri dengan mengganti uh, praktikum dengan mereview jurnal dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau mungkin tidak terjadi wabah, kalian tetap praktikum gitu ya, kalian akan praktek gitu, misalnya membuat produk fermentasi sayuran. Salah satunya sauerkraut gitu ya. Sauerkraut itu biasanya dibuat dari kubis gitu ya atau kol. Nah, nah itu yang paling umum di Indonesia gitu ya. Atau misalnya acar gitu ya. Kalau acar biasanya sih nggak difermentasi, memang ditambahkan juga. Tapi sebenarnya acar itu bisa diproses menjadi produk fermentasi gitu ya. Bukan hanya menjadi atau diproses dengan ditambahkan cuka saja gitu ya dalam prosesnya, tapi diproses secara alami, fermentasi secara alami, kemudian nanti akan tumbuh akan apa ya akan diproduksi asam oleh bakteri gitu ya, akhirnya menjadi asinan atau acar gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh produk dari sayuran yang bisa difermentasi gitu ya. Nanti sangat banyak sebenarnya, kalian bisa cari sendiri. Dan ini ada beberapa gambar dari sayur-sayuran yang memang hampir semuanya gitu ya bisa difermentasi, baik itu sayuran hijau gitu ya. Kemudian ada ini burdok, ini akar dari tanaman burdok gitu ya. Saya juga kurang tahu manfaatnya apa. Yang pasti produk-produk yang difermentasi ini memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh kita gitu ya ketika dikonsumsi. Misalnya di sini juga ada daun ketumbar gitu ya. Atau misalnya di sini ada celeriac. Ini kayaknya umbi juga. Kemudian di sini juga ada fennel. Ini jarang di Indonesia. Nah, yang paling sering kita lihat ini ya, cauliflower ini ya. Atau bunga kol. Nah, ini juga sebenarnya bisa difermentasi. Jadi kalau misalnya kalian cari gitu ya produk fermentasi dari sayuran ini sangat banyak gitu ya. Jadi hampir semua jenis sayuran itu bisa difermentasi dan uh, diolah menjadi produk fermentasi gitu ya, tidak terbatas. Nanti kita akan ke belakang kita akan belajar mengenai prinsip proses fermentasi. Oke, selanjutnya mengenai prinsip dasar dari proses fermentasi pada sayuran gitu ya. Jadi prinsipnya ada 4 treatment atau 4 perlakuan dasar yang dilalui oleh suatu bahan gitu ya, bahan sayur-sayuran atau buah-buahan ketika akan difermentasi gitu ya. Yang pertama ada pre-treatment, kemudian ada creation of fermentation environment, itu maksudnya pembuat
membuat kondisi atau lingkungan yang cocok untuk tumbuhnya mikroorganisme gitu ya, yang nanti akan menginisiasi proses fermentasi dari sayur-sayuran atau buah-buahan. Jadi di sini biasanya yang paling dasar adalah menambahkan garam gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana menciptakan lingkungan yang cocok untuk fermentasi pada produk sayuran ini. Karena jika tidak ada perlakuan ini, maka nanti bakteri itu akan sulit untuk tumbuh, malah nanti yang tumbuh adalah bakteri yang pembusuk gitu atau bakteri patogen. Sebagian besar pasti bakteri patogen ya, yang tumbuh, bukan bakteri untuk fermentasi yang yang utama pada prosesnya. Akhirnya nanti menjadikan produk sayuran segar itu menjadi rusak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahap fermentasi itu sendiri oleh bakteri ya. Misalnya bakteri apa yang berperan, kemudian bagaimana suhu fermentasinya, kondisi fermentasinya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Kemudian nanti ada juga uh, post fermentation. Jadi treatment apa gitu ya, perlakuan apa yang harus dilakukan ketika fermentasi itu sudah selesai gitu ya. Oke, sebagai dasarnya untuk produk fermentasi apa itu? Apa itu? Apa ini? Gangguan sebentar ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi pada dasarnya basic atau prinsip dasar dari proses fermentasi ini adalah adanya pembentukan asam laktat gitu ya, terbentuknya asam laktat pada sayuran yang terjadi secara spontan gitu ya. Pada dasarnya itu. Jadi asam laktat, kenapa produk fermentasi sayur-sayuran itu sifatnya asam atau hampir semua jenis produk fermentasi itu sifatnya asam karena adanya pembentukan dari asam laktat. Itu mungkin sudah dijelaskan oleh saya di minggu lalu mengenai fermentasi susu gitu ya, atau pada daging dan sebagainya. Semuanya berkaitan dengan bakteri asam laktat. Nah, begitu pula dengan produk fermentasi sayuran ini gitu ya. Hanya pada produk fermentasi sayuran ini, asam laktat itu bakteri yang terbentuk dia terjadi secara spontan gitu ya. Pada dasarnya mikrofloranya itu dari bakteri itu sudah ada di dalam sayur-sayurannya gitu ya, dengan adanya penambahan garam gitu ya, dengan menciptakan kondisi tadi ya, lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan bakteri yaitu dengan menambahkan garam, maka nanti bakteri asli atau mikroba asli yang ada di dalam sayur-sayuran itu akan tumbuh gitu ya, dan menginisiasi proses fermentasi pada awalnya gitu ya, sebelumnya. Misalnya yang berperan pada awal fermentasi itu adalah kamir gitu ya. Kemudian nanti setelah tumbuh pada kondisi tertentu gitu ya, baru nanti bakteri asam laktatnya yang bekerja gitu ya untuk memfermentasi produk sayur-sayuran yang akan dihasilkan menjadi produk fermentasi. Oke, nah salah satu alasan dasar gitu ya kenapa produk fermentasi sayuran ini bisa dilakukan atau bisa menjadi produk fermentasi, karena pada sayur-sayuran dan buah-buahan ini memiliki kandungan gula yang tinggi gitu ya. Jadi pada dasarnya kan sayur-sayuran, buah-buahan ini kan mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu ketika nanti dipecah gitu ya, dia kan menjadi gula. Nah, gula inilah yang akan nantinya menjadi bahan atau media untuk pertumbuhan mikroorganisme pada proses fermentasinya gitu ya. Jadi intinya adalah fermentasi karbohidratnya, gulanya gitu ya pada setiap produk fermentasi, baik itu kalau untuk produk fermentasi sayuran. Beda lagi kalau pada produk fermentasi susu gitu ya, yang di fermentasi adalah laktosanya gitu ya. Kemudian beda lagi pada daging dan sebagainya. Jadi pada daging itu proteinnya gitu ya, lemaknya. Nah, itu kalau untuk protein, untuk sayur-sayuran yang menjadi medianya atau medium pertumbuhannya adalah kandungan gulanya. Oke. Ini adalah 4
prinsip dasar proses fermentasi pada sayuran akan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama untuk pretreatmentnya gitu ya. Treatment pertama atau perlakuan pertama pada proses fermentasi sayuran ini adalah persiapan dari sayur-sayuran itu. Nah, sayuran itu kan biasanya bentuknya itu kan aslinya tuh beda-beda ya. Ada yang bulat, besar gitu, ada yang misalnya daun-daunan tadi kan macam-macam lah ya bentuknya. Nah, ini perlu dilakukan beberapa hal gitu ya. Misalnya mulai dari sorting, disortasi dulu apa namanya sayur-sayuran yang akan kemudian nanti eh, akan difermentasi, kemudian di grading gitu ya. Mungkin ada apa namanya produk yang kurang baik dan sebagainya, misalnya yang busuk, dan itu harus dipisahkan dulu karena nanti akan mengganggu proses fermentasi. Kemudian tentu dibersihkan, dicuci, kemudian dipotong-potong gitu ya. Ada yang dipotong-potong kecil-kecil atau dihancurkan mungkin ya. Itu tergantung dari produk fermentasi yang ingin kalian hasilkan gitu ya. Nah, sebagai bayangan saja kalau misalnya sauerkraut gitu ya, kubis gitu kan pasti diiris-iris tipis-tipis gitu ya, kecil-kecil sehingga nanti ketika di proses fermentasi apa namanya eh, pemecahan tadi ya gula yang terkandung di dalam produknya gitu ya, produk sayurannya itu bisa lebih mudah diubah oleh bakteri menjadi asam laktat seperti itu. Nah, kemudian setelah proses tadi ya sampai proses pemotongan, selanjutnya adalah ada proses condensing gitu ya atau pemanasan eh, singkat gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan enzim dulu ya, mengaktifkan enzim dan biasanya juga bisa menghasilkan atau memberikan warna dari produk sayuran agar lebih ini agar lebih apa namanya agar lebih keluar gitu ya warnanya. Biasanya kalau misalnya kalian perhatikan gitu ya, misalnya ada kalian memasak, ibu kalian atau kalian memasak sayur bayam gitu ya. Pada saat sebelum direbus gitu ya atau dimasak biasanya warnanya kan agak pucat ya, apa namanya daunnya, daun bayamnya. Tapi ketika sudah dipanaskan, direbus, nah itu biasanya warna hijaunya akan lebih pekat gitu ya. Nah itu tujuannya. Jadi nanti akan menghasilkan produk fermentasi yang warnanya lebih menarik gitu ya. Oke. Kemudian ada juga beberapa tahapan dari treatment ini yaitu dengan pemberian beberapa bahan gitu ya. Misalnya dengan menambahkan olive, olive ini seperti daun daun apa ya? Eh, olive oil kan ini ya minyak minyak wijen ya. Enggak sisem olive oil ya, olive olive ya dari tanaman olive. Nah itu bisa juga atau misalnya ditambahkan apa namanya ini alkali, bahan alkali yang tinggi yang tujuannya biasanya untuk menghasilkan produk atau membuat kondisi dari buah maaf sayuran atau buah gitu ya keras pada bagian luarnya, kemudian pada bagian dalamnya tapi lembut gitu. Jadi karena ketika difermentasi gitu ya kan nanti akan apa namanya akan terjadi perubahan struktur atau tekstur gitu ya dari produk. Nah, untuk mencegah perubahan tekstur yang terlalu signifikan gitu ya, misalnya sangat lunak atau lembek teksturnya dan kurang baik secara penampakannya gitu ya, maka ditambahkan beberapa bahan untuk bisa mencegah hal itu terjadi gitu ya. Kemudian misalnya ditambahkan olive ini juga tujuannya adalah misalnya untuk menghilangkan rasa pahit pada beberapa sayuran yang memang rasa pahitnya itu alami gitu, ada di dalam sayuran itu. Jadi bisa menurunkan kadar pahit itu. Sehingga nanti tidak mempengaruhi eh, apa namanya rasa atau flavor dari produk fermentasi yang dihasilkan karena kan nanti akan menghasilkan produk fermentasi yang kita rasanya asam. Tapi kalau misalnya pahitnya kuat gitu ya itu akan tidak menyeimbangkan rasanya dan
membuat produknya itu kualitasnya tidak baik gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Boleh lewat chat, nanti saya lihat juga chatnya kalau ada pertanyaan, atau langsung bicara juga boleh ya. Kemudian yang kedua adalah membuat lingkungan yang cocok untuk fermentasi gitu ya. Pertama adalah dengan menambahkan garam gitu ya. Berapa konsentrasinya nanti kita akan pelajari. Jadi ditambahkan garam untuk menciptakan kondisi lingkungan yang cocok untuk fermentasi pada produk fermentasi sayuran ini. Nah, tujuannya adalah agar menghasilkan atau menyebabkan proses plasmolisis action. Maksudnya apa? Jadi ketika sayur-sayuran itu setelah dicuci, kemudian ditambahkan atau direndam dalam larutan garam gitu ya, atau ditambahkan garam, atau ditaburkan garam dengan berbagai cara ya, nanti tergantung dari produknya, itu nanti akan mengeluarkan cairan yang ada di dalam sel-sel sayurannya gitu ya. Ketika selnya itu keluar, cairannya itu keluar, maka sayur-sayurannya itu akan lebih mudah nanti difermentasi gitu ya. Jadi apa namanya, intinya membuat kondisi bahannya atau mediumnya, yaitu sayur-sayuran ini siap nantinya difermentasi oleh bakteri, atau nanti juga bisa meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme awal gitu ya, sebelum nanti difermentasi oleh bakteri asam laktat gitu ya. Jadi tujuannya dari penambahan garam ini adalah pertama tadi ya untuk plasmolysis action, kemudian juga mencegah enzim pektinase ya. Enzim pektinase kan berarti memecah pektin ya, pektin yang ada di dalam sayur-sayuran itu, sehingga nanti akan menyebabkan sayur-sayuran ini menjadi apa ya, teksturnya itu menjadi lembut atau lembut atau lembek lah ya, maksudnya seperti itu. Jadi tujuannya adalah mencegah itu. Kemudian juga selain itu juga dengan penambahan garam mencegah adanya pertumbuhan bakteri pembusuk atau bakteri spora yang memiliki spora yang bisa mencegah bakteri baik atau bakteri yang ingin kita harapkan tumbuh pada produk fermentasi ini terjadi gitu ya. Jadi kita harus mencegah dulu bakteri jahatnya atau bakteri pembusuknya itu tidak tumbuh dulu gitu ya, baru nanti apa namanya, mikroorganisme asli dari sayur itu akan uh, tumbuh dan menghasilkan apa namanya, proses fermentasi yang baik gitu ya. Oke. Jadi setelah menghasilkan kondisi lingkungan yang cocok, yaitu dengan apa namanya, dengan penambahan garam itu akan membuat mikroorganisme indigenous itu, maksudnya mikroorganisme asli di dalam sayuran itu akan menyerap oksigen gitu ya, menyerap oksigen sehingga akan menghasilkan karbon dioksida dan menciptakan lingkungan yang anaerob gitu ya pada produk fermentasi. Jadi pada produk fermentasi sayuran ini pada prosesnya nanti terjadi secara anaerob. Biasanya nanti sayuran setelah pretreatment tambahkan larutan garam, kemudian dimasukkan ke dalam jar, kemudian ditutup rapat gitu ya. Nah itu proses fermentasi baru terjadi, yaitu tumbuhnya bakteri asam laktat yang bekerja secara anaerob gitu ya. Kemudian nanti akan memfermentasi tadi gula atau karbohidrat yang ada di dalam sayuran menjadi asam laktat. Kemudian suhu juga menjadi salah satu faktor penentu dari proses fermentasi ini gitu ya. Dan suhu ini biasanya tergantung dari jenis bakteri yang memang berperan pada fermentasi fermentasi tersebut. Jadi nanti bakterinya berbeda-beda ya jenisnya, dan itu juga memiliki suhu optimal fermentasi yang juga berbeda-beda, nanti akan dijelaskan di belakang. Ya, sampai sini kalau ada yang tanyakan silakan ya.
Selanjutnya, yang ketiga adalah proses fermentasinya gitu ya, mikroba apa saja yang berperan. Nah, pada prinsipnya ada 3 genus bakteri atau nantinya spesies paling utama gitu ya, yang banyak berperan pada produk fermentasi. Kalau misalnya genusnya itu adalah Leconostoc, Pediococcus, dan Lactobacillus ya untuk genusnya. Jadi ketiga genus bakteri ini biasanya paling sering berperan dalam produk fermentasi gitu ya. Nah, kalau Lactobacillus dan Leconostoc ini kalian pasti sudah sering ya, dia tidak hanya pada produk apa namanya fermentasi sayuran, tapi di susu, di daging juga sangat berperan. Nah, untuk spesiesnya gitu ya, ada Leconostoc mesenteroides, Pediococcus acidilactiti, lactici, dan Lactobacillus plantarum. Oke. Oke, kemudian Leconostoc ini gitu ya, dia adalah genus atau genus bakteri yang berperan pada awal fermentasi sayuran atau buah-buahan gitu ya, yang kemudian dengan menghasilkan kondisi tertentu gitu ya, kondisi lingkungan fermentasi tertentu misalnya, dia kemudian akan berperan untuk menyebabkan bakteri asam laktat lainnya tumbuh gitu ya. Jadi yang tumbuh pertama biasanya Leconostoc. Jadi di sini biasanya peran fermentasi, proses fermentasi pada sayuran ini terjadi dari kerjasama beberapa spesies bakteri gitu ya, baik itu Leconostoc, Lactobacillus maupun Pediococcus gitu. Jadi pada awalnya Leconostoc dulu yang bekerja gitu ya, kemudian nanti setelah itu Lactobacillus dan Pediococcus mulai aktif dan menghasilkan asam laktat gitu ya. Jadi Leconostoc ini akan menghasilkan menurunkan pH dulu ya, menurunkan pH dari produk fermentasi, kemudian nanti baru Lactobacillus dan Pediococcus ini akan bekerja menghasilkan asam laktat atau asam asetat. Nah, pada akhir fermentasi biasanya asam laktat dan asam asetat pada produk itu berkisar antara 2 sampai 3% konsentrasinya ya dalam produk gitu. Nah, pada akhir fermentasi biasanya Leconostoc ini sudah tidak hidup lagi ya, karena dia sudah selesai gitu ya, apa namanya proses fermentasinya di awal, kemudian dia mengalami setelah proses pertumbuhan, kemudian dia menurun dan akhirnya mati gitu ya. Kemudian nanti Lactobacillus itu tetap ada di apa produk yang fermentasi yang dihasilkan, hanya dia nanti secara metaboliknya gitu, secara metabolismenya sudah tidak aktif gitu ya, karena dia sudah mengubah gitu ya bakteri apa namanya gula itu menjadi asam laktat. Jadi dia tetap ada, tetap hidup, hanya dia tidak aktif secara metabolisme. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi probiotik gitu ya, kalau misalnya menambahkan lactobacillus yang memang berperan atau bersifat sebagai probiotik gitu, sehingga akan meningkatkan kesehatan bagi kita yang mengkonsumsi makanan tersebut. Gitu. Kemudian pada prosesnya fermentasi ini biasanya bal ini akan tumbuh gitu ya di dalam fermentasi sayuran ini dengan konsentrasi mulai dari 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat min 7 per gramnya gitu ya. Jadi jumlahnya sangat tinggi ya di dalam produk fermentasi, dan ini menjadi standar dari WHO atau FAO untuk membuat suatu produk itu menjadi pangan fungsional gitu ya, yaitu jumlah dari uh, bakteri probiotik yang ada di dalam makanan itu dan masuk ke dalam tubuh kita tuh jumlahnya cukup gitu ya. Nah, ini menjadi dasar dari syarat dari pangan fungsional. Oke, kemudian tadi ya dengan kondisinya anaerob, kemudian adanya garam dan suhu akan membantu bal untuk tumbuh gitu ya, dan menjadi bakteri yang dominan pada proses fermentasi sayur-sayuran ini gitu ya, sehingga nanti akan menghasilkan produk yang memiliki cita rasa yang asam. Nah, proses katabolisme atau
apa ya, degradasi lah, pemecahan gula gitu ya, biasanya nanti menjadi produk gula yang lebih sederhana gitu, misalnya menjadi glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Nah, kemudian nanti glukosa, fruktosa, dan glukosa ini atau sukrosa ini akan menghasilkan atau menyebabkan bal ini tumbuh gitu kan. Kemudian bal ini akan mengubah gula ini menjadi asam laktat. Dan ada juga kerja dari apa namanya bal juga yang memang sifatnya dia memiliki jalur metabolisme heterofermentatif, yaitu menghasilkan asam asetat, etanol, dan CO2. Ini dibahas ya minggu lalu mengenai bagaimana bakteri ini atau bal memiliki jalur metabolisme yang terdiri dari dua jenis, yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Kalau homofermentatif dia hanya menghasilkan asam laktat saja gitu ya, kalau memang jenisnya bal misalnya asam laktat, bakteri asam laktat dia hanya menghasilkan asam laktat. Tapi kalau hetero dia akan menghasilkan beberapa jenis produk metabolit, yaitu selain dari asam laktat juga ada asam asetat, etanol, dan CO2. Dan juga biasanya ada beberapa bahan gitu ya metabolit yang memang dihasilkan oleh bal gitu ya, misalnya ini ada hidrogen peroksida, ester, diasetil. Nah, ini ada pengaruhnya dengan flavor nantinya ya. Kemudian juga dihasilkan bakteriusin. Minggu lalu juga dibahas ya mengenai bakteriusin bisa bermanfaat sebagai preservatif alami gitu ya, yang kemudian nanti bisa diaplikasikan pada produk-produk pangan lainnya. Kemudian pada akhir fermentasi gitu ya, perlu adanya gitu ya, perlu adanya suatu pretreatment atau maaf post treatment gitu ya untuk mencegah tadi ya fermentasi yang berlanjut gitu ya, meskipun tadi apa balnya itu sudah masih ada dan inaktif gitu ya, tapi kalau misalnya kondisi dari fermentasinya itu atau produknya tidak dijaga gitu ya, dalam hal misalnya tidak dilakukan proses pasteurisasi atau misalnya penyimpanan pada suhu yang sesuai, misalnya pada suhu dingin dan sebagainya, akan menghasilkan fermentasi lanjutan yang akan menyebabkan peran dari kamir gitu ya untuk eh, tumbuh gitu ya, menyebabkan mikroorganisme kamir ini bisa tumbuh dan berkembang sehingga akan merusak produk fermentasi yang dihasilkan gitu ya. Jadi biasanya untuk produk-produk fermentasi yang komersil setelah selesai produk fermentasi biasanya akan dipasteurisasi dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sekarang yang aktif ada 24 orang. Kalian ada 34 ya? Mungkin ada beberapa yang tidak aktif. Nanti boleh dilaporkan ke ketua komtingnya gitu ya, kalau ada yang izin nanti bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya gitu ya, ini ada diagram alir proses fermentasi secara umum yang terjadi pada buah-buahan atau sayur-sayuran. Jadi kalian bisa mencari jurnal ini ya. Ini jurnalnya sangat baik. Dia review jurnal dan sangat lengkap. Jadi di sini kalian bisa mempelajari berbagai jenis produk fermentasi buah dan sayuran yang ada di Asia gitu ya. Karena kan yang paling banyak gitu ya produk-produk buah-buahan dan sayuran itu kan Asia gitu ya dibandingkan benua-benua lainnya, karena varietasnya gitu dan jenisnya paling banyak. Jadi paling berkembang gitu ya produk fermentasinya. Nah, ini secara umum kalian bisa pelajari bagaimana prosesnya, hampir sama seperti tadi saya jelaskan gitu ya, ada 4 tahap, dari mulai preparasi atau pre-treatment, kemudian ada pembentukan uh, persiapan kondisi untuk pertumbuhan mikroorganisme dengan menambahkan garam gitu ya, atau membuat larutan garam, kemudian proses fermentasinya, setelah itu ada proses pasteurisasi, baru packing dan penyimpanan gitu ya. Ini secara umum. Jadi kalian nanti bisa pelajari. Nah, di sini untuk waktu fermentasinya di sini tergantung dari jenis bakteri yang berperan gitu ya. Kemudian ada suhu optimum juga yang tergantung dari bakterinya juga gitu ya, spesiesnya. Nah, akan mempengaruhi nanti waktu fermentasinya. Nah, di sini secara umum gitu ya untuk
apa namanya, produk sayur dan buah-buahan yang difermentasi dengan penambahan garam 2,5 sampai 10% konsentrasinya, itu akan membutuhkan waktu fermentasi antara 5 sampai 30 hari nih maksimal ya. Nanti kita lihat produk-produk apa saja yang difermentasi gitu ya, dan berapa lama waktunya, itu kalian bisa lihat di jurnal ini. Kemudian ada juga nih bakteri apa produk fermentasi sayuran yang tidak diberi tambahan garam, tapi dikeringkan ya di bawah sinar matahari gitu ya. Nah, berarti ini terjadi fermentasi secara alami gitu ya. Berarti ini produk fermentasi yang masih sangat tradisional di bawah. Kemudian nanti difermentasi 1 sampai 2 minggu prosesnya pada suhu ini ya, suhunya setelah, jadi ini tujuannya kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya ditambahkan garam kan tujuannya untuk mengaktifkan istilahnya ya, kondisi lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan bakteri. Nah, kalau misalnya tidak ditambahkan garam, itu dijemur gitu ya. Nah, dengan proses penjemuran ini mungkin tujuannya adalah juga untuk mengaktifasi enzim-enzim, untuk mengaktifasi mikroba alami gitu ya yang ada eh, pada lingkungan atau eh, pada lingkungan, kemudian akan masuk ke dalam produk sayur atau buah-buahan yang kemudian nanti difermentasi. Jadi prosesnya seperti itu ya tujuannya dengan pengeringan itu. Jadi dia menambah apa namanya, tidak menambahkan substansi, tapi dengan dikeringkan di bawah sinar matahari, mikroorganisme itu ada yang apa namanya, yang aktif gitu, yang tumbuh nanti kemudian akhirnya akan dilakukan fermentasi gitu ya. Kemudian ada juga nih dilakukan dengan memberikan campuran antara garam dengan beberapa bahan lainnya. Kemudian nanti difermentasi dan sama prosesnya eh, setelah selesai akan dipasteurisasi dan dikemas. Seperti itu. Nah, untuk produk fermentasi dari Asia ini secara umum gitu ya, bakteri asam laktat yang berperan itu ada ini ya, beberapa jenis ini. Misalnya Lactobacillus plantarum, Pentosus, L ini berarti sama ya, seperti yang depannya Lactobacillus plantarum, berarti ini Lactobacillus pentosus, L brevis, Fermentum, Casei, kemudian ada Leconostoc mesenteroides, kemudian Leconostoc kimchi, berarti ini L di sini bukan lagi Lactobacillus tapi merujuk ke depannya ini ya, Leconostoc kimchi. Kemudian ada Leconostoc falas, kemudian ada jenis lainnya gitu yang juga berperan pada fermentasi sayuran, itu ada Weissela ini. Kemudian setelah diteliti ya, studi lebih lanjut ditemukan genus Weissela. Biasanya ini banyak berperan pada produk fermentasi kimchi, gitu ya, makanya nanti kita akan pelajari. Kemudian ada lagi Pediococcus pentosaceus, ya. Jadi ini ada beberapa jenis spesies yang berperan pada fermentasi makanan tradisional di Asia, gitu ya, termasuk buah-buahan dan sayuran. Oke. Di sini nanti kalian bisa lihat tabel 1 di jurnal ini sangat luas, maksudnya sangat banyak gitu ya produk yang diberikan karena ini jurnal review, jadi dia memberikan berbagai macam uh, merekap lah ya, merekap dan melis mendata berbagai produk fermentasi tradisional yang ada di Asia gitu ya, untuk fermentasi khususnya buah dan sayuran. Jadi kalian bisa lihat, kemudian kalian bisa pelajari, jika tertarik mungkin kalian bisa menjadikannya topik mungkin untuk skripsi, untuk penelitian dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita akan mengetahui gitu ya, ada beberapa perbedaan yang memang terjadi gitu ya pada proses fermentasi pada awal-awal, pada zaman dulu lah ya. Kemudian bagaimana proses fermentasi pada zaman sekarang atau tren yang sekarang gitu ya. Jadi itu ada perbedaannya. Namun prinsipnya seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa fermentasi sayuran ini secara tradisional terjadi secara spontan dan biasanya parameternya tidak dikontrol, yaitu
prinsip awalnya proses fermentasi pada sayuran ini. Nah, di sini kita akan mengamati 3 parameter, yaitu garam dan beberapa tambahan bahan lainnya. Kemudian ada suhu fermentasi dan mikroorganisme yang berperan pada fermentasi. Jadi di sini kalian bisa lihat perbedaannya antara yang tren zaman dulu dengan tren yang sekarang gitu ya. Nah, tujuannya kan tadi seperti yang dijelaskan bahwa NaCl atau garam itu akan berperan untuk meningkatkan atau membuat pertumbuhan bakteri gitu ya. Nah, pada zaman dulu gitu ya, pada proses awalnya, penambahan garam itu biasanya sangat tinggi gitu jumlahnya, konsentrasinya gitu ya. Tapi dengan seiringnya apa namanya perkembangan zaman, dengan banyaknya produk-produk makanan lainnya yang juga tinggi garamnya gitu ya, natriumnya tinggi gitu ya, kan bisa menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan. Oleh karena itu, pada trennya saat ini gitu ya, untuk produk fermentasi sayuran ini biasanya adanya apa ya perlakuan gitu yang diberikan kepada produk fermentasi, yaitu berupa penurunan konsentrasi garam gitu ya. Kemudian ada juga yang mengganti garam ini dengan bahan lain, misalnya dengan potasium, dengan kalsium klorida dan sebagainya gitu ya. Dan ternyata pada praktiknya di tren yang baru saat ini, dengan penurunan level atau konsentrasi dari garam dan penggantian garam ini akan menyebabkan penurunan lajur fermentasi atau kecepatan fermentasi gitu ya. Kalau misalnya nanti produk fermentasi ini dijual secara komersil, tentu akan mempengaruhi biaya produksi kan. Kalau misalnya laju fermentasinya terhambat gitu, maka solusinya lagi gitu ya untuk tren fermentasi sayuran buah-buahan pada saat ini akan ditambahkan kultur starter gitu ya. Jadi tambahkan gitu ya kultur starternya, misalnya untuk fermentasi bakteri, maaf, untuk fermentasi sayuran sauerkraut gitu, atau misalnya kimchi misalnya. Kalau misalnya sudah mau cepat prosesnya, kalau misalnya kita menunggu alami gitu ya, menunggu bakteri nya tumbuh karena ada penurunan tadi ya, penurunan garam, maka ditambahkan nih kulturnya gitu ya, seperti kalian membuat susu atau membuat yogurt, maaf, bukan membuat susu, membuat yogurt gitu ya, kalian bisa dengan menambahkan apa, kalau yang paling mudah nih di rumah, kalian bisa menambahkan misalnya susu segar setelah kalian pasteurisasi ya, kemudian kalian tunggu hingga suhu suhu hangat gitu ya, misalnya suhu antara 40 gitu ya, 40 derajat, kemudian kalian bisa menambahkan yogurt gitu ya, yogurt yang kalian beli, yogurt plain, kemudian itu dijadikan kultur starter gitu ya, menambahkan dengan konsentrasi tertentu atau volume tertentu kepada susu cair tadi ya. Jadi nanti setelah itu, setelah ditambahkan, kalian inkubasi, terjadi proses fermentasi, maka akan terjadi juga akan apa ya, akan jadi juga produk yogurt yang kalian apa namanya buat sendiri itu dengan hanya menggunakan yogurt yang kalian beli di supermarket misalnya gitu ya. Contohnya kalau misalnya bakteri apa, kultur structure culture yang bisa kalian gunakan buat yogurt, misalnya Biocool yang plain gitu ya, yang set, yang apa, yogurt setnya gitu ya, itu bisa biasanya berhasil kok pakai itu, saya pernah coba juga. Kemudian ada fermentasi, suhu fermentasi. Jadi tujuannya adalah controlling suhu fermentasi ini adalah untuk mengontrol proses fermentasi tentunya, terutama dalam hal waktu fermentasinya ya. Kalau misalnya suhunya optimal, pertumbuhan bakterinya baik, maka waktu fermentasi akan berjalan sesuai dengan apa namanya ketentuannya gitu, misalnya 5 hari, 3 hari dan sebagainya. Tapi kalau misalnya suhunya tidak optimal, maka baik itu lebih rendah atau lebih tinggi, maka akan mempengaruhi prosesnya, sehingga akan mempengaruhi kualitas dari produk yang dihasilkan gitu ya.
Kemudian di sini ada range suhu untuk fermentasi sayur-sayuran gitu ya. Berkisar antara 10 sampai 35 derajat Celcius, tapi untuk optimalnya adalah pada suhu 10 sampai 20 gitu ya. Untuk suhu yang rendah gitu, biasanya ini cocok untuk pertumbuhan bakteri dari genus Leuconostoc, kemudian pada suhu yang agak tinggi, misalnya di atas 20, kemudian akan berperan Lactobacillus dan Pediococcus di sana gitu ya. Di sini juga ada beberapa contoh suhu optimum untuk misalnya pembuatan sauerkraut yaitu pada suhu 18 sampai 19 derajat Celcius. Untuk fermentasi timun misalnya kalian ingin membuat timun, fermentasi timun bisa dilakukan pada suhu optimumnya 26 sampai 29 derajat Celcius gitu ya. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah mikroorganisme. Jadi penambahan mikroorganisme atau aktifnya mikroorganisme pada fermentasi sayuran dan buah-buahan gitu ya, itu ada dua metodenya gitu ya. Pertama ada yang tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya spontan terjadi, kemudian melakukan bakteri yang spontan itu atau yang indigenusnya yang asli ada di dalam maaf bahannya itu kemudian akan melakukan proses fermentasi, tapi ada juga yang menambahkan struktur culture gitu. Nah, untuk yang antara perbedaan mikroorganisme yang dulu dengan yang sekarang gitu ya, proses fermentasinya itu ya. Jadi eh, apa namanya, dari segi mikroorganismenya. Kalau dulu sama sekali tidak ada penambahan kultur starter gitu ya atau mikroorganisme. Jadi hanya memanfaatkan mikroorganisme asli dari sayuran itu gitu ya. Tapi kemudian karena ada beberapa proses yang memang disempurnakan atau misalnya ingin diperbaiki, maka ditambahkan kultur starter untuk menghasilkan produk yang lebih baik, baik itu tujuannya untuk mempercepat proses fermentasi atau meningkatkan kualitas dari produk fermentasinya. Baik, sampai sini ada yang ingin tanyakan, silakan. Sudah ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Belum ada ya? Selanjutnya mengenai tren baru ya, maksudnya bagaimana sih tren produk fermentasi sayuran saat ini gitu, sama seperti produk fermentasi pada umumnya, trennya pasti lebih ke arah pangan fungsional ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian juga bagaimana tren saat ini adalah untuk menghasilkan produk yang eh, concern gitu ya, produsen menghasilkan produk yang concern pada keamanan dari produknya gitu ya, baik itu dari segi penggunaan struktur culture yang kultur bakteri yang digunakan, misalnya jika ditambahkan pada produk ya, kemudian nanti eh, menjaga gizi atau nilai gizi yang ada di dalam produknya gitu. Kemudian nanti apa manfaatnya bagi kesehatan ketika orang mengkonsumsi. Jadi itu suatu apa ya tiga hal yang paling utama gitu dalam tren makanan fermentasi pada saat ini gitu ya. Baik, kita kemudian langsung akan membahas mengenai fermentasi kimchi di sini ya. Kalau misalnya secara umum tadi ya, fermentasi sayuran sudah dijelaskan standar atau basic prosesnya. Nah, ini untuk fermentasi kimchi kita lihat apakah sama gitu ya, apa prosesnya atau bagaimana. Nah, kimchi ini merupakan salah satu produk fermentasi tradisional dari Korea gitu ya. Ini yang suka K-pop, drama, semua tahu ya kimchi. Nah, salah satu produk fermentasi dari Korea ini dibuat dari yang umum ya, dibuat dari sawi putih atau cabbage di sini ya. Dan juga radish. Radish itu lobak ya. Jadi ada dua jenis bahan utama yang digunakan dalam prosesnya. Tapi kemudian dalam aplikasinya gitu ya atau dalam realitanya
produk fermentasi kimchi ini dibuat tidak hanya dari dua jenis ini, tapi ada beberapa tambahan lain. Tadi kan kalau di aplikasi, di prinsip dasarnya proses fermentasi itu ada dari selain sayuran gitu ya, yang akan dijadikan produk fermentasi juga tambahkan garam ya. Nah, kalau dalam fermentasi kimchi ini tidak hanya garam, jadi ada ditambahkan juga apa nih bubuk cabai gitu ya, red pepper atau cabai gitu ya, kemudian ada leek, garlic, eh, bawang, kemudian ada ditambahkan ikan, kemudian ada ditambahkan eh, apa namanya tambahan bahan tambahan lainnya gitu ya, baik itu bumbu-bumbu maupun apa namanya eh, ingredient lain lah ya. Pokoknya nanti kita lihat apa aja bahannya. Oke, nah cita rasa dari kimchi ini adalah asam, tapi dia juga memiliki rasa pedas gitu ya, karena kan tadi ada penambahan red pepper. Kemudian dia juga memiliki flavor yang kuat. Yang kuatnya ini biasanya berasal dari garlicnya ya. Jadi kalau kalian mungkin ada yang pernah mengkonsumsi kimchi atau ada yang pernah praktikum pembuatan kimchi, kalau di THP ada kayaknya di mata kuliah apa ya? Kalian ada nggak? Ada pernah nggak praktikum buat fermentasi sayuran? Ada? Ada yang mau jawab? Sebelum, maksudnya semester Tidak, setelah, Bu. belum Belum, ada Bu. pernah. Kalau TIP belum pernah ya? Nggak apa-apa nanti. Belum, Bu. Ya, Belum, Bu. ya nanti di apa aja ya dipelajari. Mungkin kalau kalian penasaran prosesnya bisa lihat dipelajari dulu teorinya, kemudian nanti lihat videonya mungkin. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mungkin ada yang tertarik penelitian ke arah sana, kalian bisa coba-coba dulu di rumah gitu ya. Karena kan secara umum prosedurnya atau prosesnya itu mudah gitu ya. Oke, kemudian atau kalian kalau misalnya penasaran sama produknya, kalian bisa beli dulu, bisa tahu misalnya sebenarnya rasa kimchi itu seperti apa, atau misalnya produk fermentasi sayuran tuh rasanya seperti apa misalnya. Kalian mendapatkan produk penelitian untuk menghasilkan produk yang apa namanya, yang sesuai dengan eh, standar misalnya ya, kalian bisa coba. Nah, dengan tadi ya cita rasa asam, pedas dan kuat tadi akan menghasilkan ini ya eh apa ya feeling atau mouthfeel. Mouthfeel tuh apa? Seperti tekstur ya kita anggapnya tekstur di dalam mulut gitu ya. Hasilnya itu biasanya juga dingin gitu ya. Kemudian ada asam-asam organik yang volatile yang dihasilkan oleh bakteri yang berperan dalam pembuatan fermentasi kimchi sehingga akan menghasilkan cita rasa, intinya akan menghasilkan cita rasa yang unik, yang kuat gitu ya. Kemudian juga bakterinya juga berperan dalam kondisi anaerob ya. Jadi eh, apa CO2-nya itu sudah di CO2 tadi larut di dalam apa namanya di dalam eh, produknya kan biasanya kalau misal produk fermentasi sayur-sayuran pasti ada liquidnya, ada cairannya gitu. Nah itu juga menghasilkan atau membuat kondisi tertentu dari lingkungan dari fermentasi sayur-sayuran. Nah kemudian kimchi ini juga merupakan salah satu produk yang juga diolah atau diproses fermentasinya secara alami gitu ya, tapi tetap memanfaatkan atau tetap menggunakan menumbuhkan tujuannya untuk menumbuhkan bakteri asam laktat. Nah, ada varietas-varietas kimchi gitu ya, yang kita tahu mungkin hanya kimchi saja ya, ternyata di negara asalnya gitu, kimchi ini varietasnya atau jenisnya ini banyak macam-macam ya. Ada Beichu kimchi, kemudian ada Mo kimchi. Nah, ini tergantung dari apanya? Tergantung dari ingredientnya, bahan utamanya nih. Kalau Beichu itu biasanya dari sawi, maaf, ya sawi putih ya, cabbage bahannya. Kalau yang Mo kimchi dari
apa tadi yang saya bilang radis tuh lobak gitu ya, dan seterusnya. Jadi beda-beda ya. Kemudian musim pembuatan kimchi juga pengaruh jenisnya nih. Ada yang pada musim dingin, atau musim panas, atau musim spring, musim apa ya, spring, musim semi ya. Jadi itu beda-beda juga nih, mempengaruhi kualitas dan rasa pastinya dari produk kimchi, karena kan setiap musim itu memiliki suhu yang berbeda kan, suhu lingkungan, karena ini prosesnya terjadi secara alami, maka akan mempengaruhi bakteri yang berperan, sehingga nanti hasilnya pasti dari apa namanya, flavornya dan sebagainya itu akan mempengaruhi eh, produk akhirnya gitu ya, dengan kondisi lingkungan pembuatan kimchi yang berbeda. Nah, ini adalah prosesnya. Pada dasarnya prosesnya itu terdiri dari sama ya, ada pre-treatmentnya berupa pemotongan dari sayurannya, misalnya dari sawi putih gitu ya, dipotong-potong supaya lebih kecil-kecil, dibuka biasanya ya lapisan-lapisannya itu, kemudian direndam di dalam ini ya, larutan garam. Kemudian setelah direndam, itu dicuci lagi dengan air bersih dulu nih, kalau dalam proses fermentasi kimchi ini. Nah, larutan garamnya itu digunakan konsentrasinya 10-15%. Tujuannya untuk melembutkan apa namanya, tekstur dari sawi putihnya yang awalnya keras agar lebih lunak gitu ya dengan perendaman itu. Kemudian nanti setelah itu dicuci, kemudian nanti dikeringkan agar airnya tidak apa namanya, tidak mempengaruhi proses fermentasinya. Kemudian nanti disiapkan beberapa bahan. Nah, bahan ini macam-macam ya untuk pembuatan kimchi. Pertama ada juga ditambahkan potongan lobak misalnya, kemudian ada daun bawang, ada mungkin ada yang tambahkan buah-buahan, entah buah apa yang umumnya di sana dipakai gitu ya. Kemudian ada apa namanya, apa ini, bawang putih, kemudian ada jahe, kemudian eh, bahan-bahan lainnya ya, termasuk ada ditambahkan juga ini udang gitu ya. Nah, tujuannya juga untuk pasti untuk menghasilkan flavor yang lebih kuat tadi ya dari produk kimchinya. Nah, ke bahan-bahan tadi yang sudah dicampur di apa ya namanya, dioleskan gitu ya, di lobak, di antara lapisan-lapisan lobaknya itu ya, maaf, lapisan-lapisan sawi putihnya. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam tong atau jar seperti ini, biasanya terbuat dari eh, kayak tanah liat ya. Nah, kemudian nanti tong ini biasanya ditanam di apa, di dalam tanah gitu ya, dengan ketinggian 80-90%. Jadi yang tersisa antara 10-20% aja nih, kepala tongnya aja nih ada di dalam permukaan, di atas permukaan tanah, tapi selebihnya di dalam tanah gitu ya. Nah, kemudian nanti kimchi ini biasanya akan diproses dengan suhu antara suhu 0-20 derajat Celcius kan. Karena kan tadi jenis kimchi ada yang jenisnya diproses pada suhu dingin, winter, dan spring ya, 20 derajat, mungkin di sana spring ya suhunya. Ya, tergantung dari apa namanya nih, cuaca. Nah, kemudian mikroorganisme yang berperan pada proses fermentasi kimchi ini adalah ini ya, Lactobacillus plantarum, Brevis, Faecalis, dan terakhir adalah Wisela koreanis. Nah, mungkin salah satu spesies eh, spesies yang ada hanya pada kimchi ya, karena sampai namanya aja nih mengikuti ini ya, nama negaranya gitu ya, koreanis ya, berarti mungkin ditemukan Wisela koreanis ini hanya pada produk kimchi. Jadi apa namanya, menjadi salah satu bakteri yang berperan gitu ya dalam proses fermentasi kimchi. Nah, konsentrasi dari mikroorganismenya di dalam proses fermentasi yaitu ada mikroorganisme yang berperan pada lingkungan aerob maupun anaerob dengan konsentrasi yang berbeda-beda ya. Sampai sini dalam pembuatan kimchi ada pertanyaan?
Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, kita akan membahas sedikit mengenai fermentasi dari cuka ya. Mungkin waktu fermentasi eh, apa namanya produk minuman beralkohol sudah sedikit disinggung ya mengenai vinegar ini. Tapi di sini saya ingin sedikit lagi membahas mengenai fermentasi dari cuka ini. Nah, seperti yang disebutkan di dalam jurnal ini saya lampirkan nama jurnalnya. Definisi dari cuka di sini adalah cuka hasil fermentasi ya, adalah produk liquid yang diproduksi dari fermentasi sumber karbohidrat dan harus mengandung minimal adalah 3,75% sampai 5% asam asetat gitu ya. Jadi produk liquid ya yang hasil fermentasi dari sumber karbohidrat, boleh karbohidrat apapun ya, terutama biasanya bisa dari buah-buahan ya. Kalau misalnya yang produk minuman beralkohol kan dari anggur ya, anggur di difermentasi menjadi wine, atau misalnya kalau bir dari barley ya, sereal, produk sereal menjadi minuman beralkoholnya bir. Nah, kalau cukwa ini juga sama ya, dari produk eh, sumber karbohidrat. Jadi macam-macam tuh, bisa dari buah-buahan atau dari sereal, bisa apa aja. Kemudian tapi harus mengandung minimal, nanti prosesnya pada produk akhirnya adalah ada asam asetatnya antara 3,75% sampai 5%, itu syaratnya ya. Dan perbedaan dari cuka ini yang dihasilkan gitu ya. Kalau kalian lihat di sini ada berbagai jenis definisi dari cuka berdasarkan apa namanya standar-standar yang ada di dunia ya, misalnya menurut FDA, Codex, atau misalnya menurut Eropa gitu ya. Nah, ini kalian bisa apa namanya baca definisinya secara lengkap, dan ini kalian bisa menjadi salah satu apa namanya menjadi lebih apa ya, lebih dalam mengetahui sebenarnya produk fermentasi cuka itu seperti apa gitu ya, dari definisinya saja gitu ya. Oke. Nah, salah satu produk cuka gitu ya, ini produk fermentasi cuka yang saya ambil. Ini ada diproduksi cuka apel ya. Ini misalnya contohnya dari Jepang gitu ya, ada produk cuka apel dengan cara fermentasinya. Ini ada sedikit gambarnya, kalian bisa bisa browsing lagi bagaimana prosesnya untuk pembuatan cuka apel. Tapi di sini secara umum nanti akan saya jelaskan bagaimana proses fermentasi dari cuka itu sendiri. Nah, secara umum gitu ya, fermentasi cuka ini ada dua proses utama gitu ya, yaitu adalah proses fermentasi alkoholik, atau misalnya alcoholic fermentation. Maksudnya apa? Tadi kan kalian tahu bahwa proses pembuatan cuka sumbernya, bahannya itu adalah dari karbohidrat. Nah, tahap awalnya dari proses fermentasi itu adalah mengubah karbohidrat menjadi etanol dulu gitu ya. Etanol ini kan alkohol gitu ya, makanya prosesnya dinamakan alcoholic fermentation. Yang dilakukan perannya adalah oleh mikroorganisme berupa jenisnya adalah yeast atau kamir ya. Jadi yeast ini akan berperan pada fermentasi pada kondisi anaerob gitu ya. Biasanya adalah jenis kamirnya, spesiesnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, setelah menghasilkan etanol, kemudian etanol ini akan diubah oleh bakteri asam asetat gitu ya. AAB ini acetic acid bacteria gitu ya. Jadi etanol yang sudah dihasilkan oleh yeast tadi akan dirubah menjadi asam asetat gitu ya. Makanya nanti pada kondisi akhirnya, produk fermentasi akhirnya akan mengandung asam asetat gitu ya, dengan konsentrasi tertentu gitu. Jadi alkoholnya tadi sudah difermentasi semuanya ya dengan eh, apa namanya menjadi asam asetat. Nah, bakteri yang berperan itu ada Acetobacter, Gluconacetabacter, dan ada juga Comagataibacter. Nah, ini adalah genus bakteri yang berperan pada proses fermentasi eh, cuka gitu ya, mengubah etanol menjadi asam asetat.
Itu intinya ya pada proses fermentasi asam asetat. Kalian bisa lihat lagi. Nah, ini secara lebih rinci lah ya, apa saja yang terjadi pada prosesnya. Seperti yang dijelaskan pada pertemuan ke-9 ya, ada pada proses bioteknologi ini gitu ya, untuk menghasilkan suatu produk fermentasi atau menghasilkan mendapatkan metabolit dari bakteri, kamir atau jamur gitu ya dalam prosesnya itu akan membutuhkan upstream proses dan downstream prosesnya gitu ya. Jadi kalian baca lagi bagaimana secara rinci ini prosesnya dari fermentasi eh, cuka ini ya. Tapi secara ringkasnya intinya adalah ini. Nah, untuk jenis fermentasi dari asetos fermentasi atau pembentukan asam asetat ini gitu ya, itu ada dua tipe cara yang digunakan gitu ya dalam memproduksinya. Pertama adalah cara yang lambat gitu ya. Yang lambat ini ya berarti caranya yang masih tradisional lah ya intinya atau yang umumnya dilakukan oleh produsen-produsen cuka gitu. Kemudian ada juga yang menggunakan cara yang lebih cepat. Cara lebih cepat itu biasanya menggunakan uh, adanya teknologi ya berupa generator yang tujuannya nanti akan mempercepat proses ini ya pengubahan etanol menjadi asam asetat. Jadi, kalian bisa baca lagi untuk lebih jelasnya. Oke, nah ini ada beberapa contoh dari jenis-jenis cuka gitu ya yang dihasilkan dari beberapa bahan mentah gitu ya yang ada di beberapa daerah di dunia ini ya from around the world. Kalian bisa lihat kalau misalnya dari jenisnya yang kategorinya sayuran gitu ya, ada yang membuat cuka dari bambu, dari sap. Sap ini biasanya dari nira kelapa, sap nira ya, nira bisa nira kelapa atau nira palma kelapa atau apa ya jenisnya macam-macam ya, yang pokoknya nira lah ya. Kemudian ada dari teh dan gula, kemudian ada dari onion, bawang, tomat, kemudian ada dari tebu gitu ya. Jadi ini contoh-contoh produk yang kategorinya sayuran, kemudian nanti difermentasi sukrosanya menjadi asam asetat gitu ya. Nah, nanti namanya beda-beda nih. Kalau dari bambu menjadi bambu venegar. Ini biasanya daerah yang memproduksinya itu ada Jepang, Korea gitu ya, dan negara-negara lainnya. Kemudian ada dari biji-bijian, ada dari buah-buahan, dan bahkan ada dari hewan ya. Dari hewan ini maksudnya adalah produk hewani. Misalnya di sini ada whey. Whey itu kan produk hewani ya, yaitu dia berasal dari susu. Susu itu kan produk hewani. Nah, whey ini adalah protein yang berasal dari limbah proses pembuatan keju ya. Nah, itu bisa difermentasi kemudian menghasilkan cuka juga. Kemudian ada madu nih. Madu juga bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan cuka. Intinya adalah sumber karbohidrat ya. Oke. Ini masih banyak ya contoh-contohnya, kalian bisa download jurnalnya dan dipelajari lebih lanjut kalau misalnya nanti penasaran gitu ya, karena sangat banyak gitu ya produk-produk fermentasi cuka. Mungkin ya seperti yang tadi saya ingin menunjukkan berbagai produk ini dari hasil-hasil penelitian yang ada, tujuannya adalah untuk memberikan referensi bagi kalian untuk mungkin ada yang tertarik ke penelitian mengenai aplikasi bakteri pada produk fermentasi sayuran atau buah-buahan dan sebagainya gitu ya. Dan ini adalah salah satu contoh produknya gitu ya, adalah cuka gitu ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin ada nggak nih cuka yang dihasilkan gitu ya oleh produsen Indonesia atau khas dari Indonesia nih ya. Kita coba kalian lihat atau kalian cari. Rata-rata negaranya nih Jepang, Cina, Turki, Itali. Kita lihat Indonesia ada nggak? Nah, kalau Indonesia belum ada, berarti ada kesempatan nih bagi kita untuk bisa menghasilkan produk yang memang asli dari Indonesia gitu ya cukanya ya. Belum ada nih. Ya, mungkin nanti ada yang tertarik untuk penelitian membuat cuka dari
sumber atau apa ya, misalnya kalian sekarang kan lagi di rumah kalian masing-masing ya, di kampung kalian mungkin ada buah-buahan yang tidak apa tidak dikonsumsi mungkin oleh orang tapi sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu ya dengan misalnya membuat cuka. Jadi nanti cuka ini atau asam asetat ini sebenarnya perannya bukan hanya untuk makanan ya. Jadi nanti banyak juga asam asetat ini dimanfaatkan pada industri-industri baik itu industri apa namanya kesehat apa industri farmasi misalnya atau misalnya industri kosmetik dan sebagainya. Jadi sebenarnya aplikasi dari asam asetat itu sangat banyak ya. Nanti setelah ini kita akan pelajari produk-produk asam asetat maaf produk-produk asam organik lain yang berperan atau bisa dimanfaatkan pada eh, pada dunia industri atau apa namanya pada eh, pada kehidupan sehari-hari lah ya. Nah, ini selanjutnya adalah mengenai prospek bagaimana fermentasi mikroba akan menghasilkan asam-asam organik gitu ya. Nah, ini ada contoh produk asam aset produk-produk asam organik ya. Salah satunya adalah di sini asam asetat, kemudian ada asam itakonat atau itakonik nih bacanya ya. Kemudian ada asam ketoglutarat atau glutarat. Nah, ini manfaatnya banyak nih kalau asam asetat misalnya umumnya ini ada digunakan di beberapa industri ya, misalnya pada food and beverage, makanan tentunya ya, makanan maupun minuman. Kemudian ada produk kebersihan gitu ya, kemudian ada farmasi dan polimer. Nah, polimer ini biasanya ada yang membuat untuk tujuan membuat plastik, misalnya plastik berasal dari plastik biopolimer. Nah, itu juga dihasilkan dari asam-asam organik gitu. Jadi kalau ada yang tertarik bisa ya pelajari lebih lanjut lagi mengenai asam organik ini. Nah, secara umumnya gitu ya asam organik ini merupakan salah satu grup dari bahan kimia gitu ya yang diproses eh, secara fermentasi. Kalau misalnya organik, ada kata-kata organik berarti alami kan ya, alami berarti proses fermentasi yang menghasilkannya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak organik, ya berarti secara kimiawi gitu ya. Nah itu biasanya akan memberikan dampak kesehatan ya. Kalau misalnya sesuatu yang dibuat secara kimiawi, sintetis dan sebagainya pasti tidak sehat. Nah kalau misalnya dengan cara fermentasi ini kan dihasilkan diproduksi oleh metabolisme bakteri gitu ya atau mikroorganisme. Nah, itu biasanya akan memberikan produk yang lebih cocok dimanfaatkan untuk berbagai jenis eh, produk gitu ya dan aman gitu digunakan. Nah, beberapa contoh asam organik selain yang ini ya, tiga ini ada asam fumarat, malik, susinat, yang juga berperan dalam mengganti atau berpotensi itu ya untuk menjadi bahan kimia ini dalam pembuatan apa nih petroleum gas berarti sebagai biofuel ya untuk apa uh, gas untuk bukan gas ya untuk bahan bakar gitu ya petroleum. Nah kemudian fermentasi ini juga bisa digunakan teknologinya kita diizinkan biasa digunakan secara luas oleh beberapa setiap orang gitu ya karena proses fermentasi ini secara teknologinya menggunakan substrat yang murah biasanya bahkan memanfaatkan limbah-limbah gitu ya terutama limbah-limbah hasil pertanian dan sebagainya dan dengan memanfaatkan limbah-limbah itu tadi akan menghasilkan suatu produk yang teknologi yang sustainable gitu ya. Jadi keberlanjutannya sangat tinggi karena limbah pertanian, limbah rumah tangga, berbagai jenis limbah itu kan sangat banyak ya. Dan dengan menggunakan bahan-bahan tersebut kita sudah membantu untuk melestarikan lingkungan. Nanti di sini saya akan menunjukkan ada satu project yang dilakukan untuk memanfaatkan limbah
sehingga menghasilkan berbagai jenis produk gitu ya. Kalian nanti bisa lihat di sini. Nah, sebelumnya di sini ada, maaf ya waktunya agak lebih sedikit lagi ya. Di sini ada contoh-contoh asam organik, ya, kemudian substratnya, kemudian mikroorganismenya. Di sini ada referensinya juga. Jadi kalian bisa pelajari, misalnya kalian penasaran gitu ya, oh asam organik apa sih yang paling banyak dimanfaatkan di industri misalnya. Kalian tertarik nih mau penelitian, mungkin nanti kalian mau berwirausaha, kemudian membuat industri asam organik gitu ya, menjadi entrepreneur. Dicoba dicari, kemudian ini ada substrat-substratnya. Mungkin kalian bisa tadi ya memanfaatkan limbah nih. Salah satunya nih ya asam asetat, asam sitrat gitu ya, didapat dari memfermentasi substrat limbah nanas. Siapa nih yang di daerahnya banyak tanaman nanas, punya kebun nanas, mungkin bisa fermentasi ini kemudian dijadikan penelitian dan apa ya, diaplikasikan gitu ya, dibuat produknya. Gitu ya, nanti kalian bisa pelajari lagi lebih lanjut. Ada beberapa contoh asam organik tadi yang saya sebutkan, dan di sini ada beberapa manfaatnya. Misalnya ya, secara umum saja, misalnya yang paling sering kalian dengar kan asam sitrat. Fungsinya apa aja sih asam sitratnya dalam industri? Ternyata banyak. Yaitu ada sebagai pembersih di deterjen, itu pasti biasanya juga ada asam sitrat ya. Kemudian ada decalcifier, coba dipelajari apa fungsinya. Kemudian ada color stabilizer, untuk menstabilkan warna biasanya pada produk-produk makanan ya, baik itu food maupun beverage-nya. Kemudian sebagai asidulan, yaitu menjaga kestabilan asam gitu ya di dalam satu produk makanan juga. Kemudian sebagai pembentuk flavor gitu ya. Ini dalam bidang pangan, tapi di bidang farmasi, industri dan sebagainya itu pasti sangat luas lagi. Kemudian tadi ada ethanoic acid ya. Salah satunya bisa menghasilkan plastik nih. Berarti plastik yang biodegradable yang dihasilkan dari polimer, biopolimer, yaitu dari salah satu dari asam ethanoat gitu ya. Jadi kalian bisa pelajari lebih lanjut ya. Nah, ini saya ambil dari tadi websitenya di incoverproject.eu. Jadi di sini dia mau membuat gitu ya, mengkonsep dan benar-benar dipraktekkan ya, dibuat dari mulai apa namanya, memanfaatkan limbah, limbah dari apa nih, pertanian ya, agriculture runoff itu maksudnya limbah pertanian lah ya. Kemudian ada juga urban waste gitu ya, maksudnya apa namanya, limbah-limbah dihasilkan oleh masyarakat gitu ya di lingkungan baik itu perkotaan atau pedesaan dan sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, pada konsepnya proyeknya ini dia memanfaatkan bakteri cyanobacteria atau bakteri yang bisa memproduksi ini asam polyhydroxy acid atau PHA menjadi bioplastik gitu ya. Jadi ada dibuat juga sistemnya. Jadi ini penelitiannya panjang nih. Kalau misalnya kalian buka websitenya, kalian bisa lihat rangkaian penelitiannya sampai dihasilkan eh, apa bioreaktornya atau sistemnya untuk menghasilkan ini ya, PHA ini, polyhydroxy acid, kemudian menghasilkan bioplastik. Nah, kemudian dalam prosesnya itu ternyata menghasilkan berbagai macam turunan produknya gitu ya dari bakteri ini. Setelah diproses gitu ya, dipanen biomasanya dari limbah tadi ya, limbah pertanian tadi dalam bentuk cair nanti ya. Kalau kalian, saya akan lihatkan videonya, atau kalian bisa lihat juga kunjungi websitenya. Di sini ada apa namanya, dipanen hasil biomasanya kan, tadi bakterinya berarti kan tumbuh ya dengan medium limbah pertanian, kemudian dihasilkan biomasa, kemudian ada limbah cairnya juga. Biomasanya tadi diproses secara panas, kemudian di apa namanya, dijadikan diproses lagi menjadi dengan cara anaerob gitu ya, tetap dimonitoring, kemudian akan didapatkan ini ya, biogas dan biometan. Nih, ada dua, pertama biogas dan biosolid dari biomasanya tadi. Kemudian nanti biosolidnya tadi bisa ujungnya menjadi biofertilizer. Nah, balik lagi nih kan ke pertanian. Jadi sustainable kan. Kemudian air yang tadi setelah proses apa yang dilakukan di sistem bioreaktor tadi, airnya difiltrasi,
kemudian didisinfektan, kemudian ditambahkan lagi berbagai jenis nutrien di recovery gitu ya. Ini bisa dijadikan air untuk irigasi atau penyiraman kembali pada produk-produk pertanian gitu ya. Jadi apa namanya aplikasinya atau produk turunannya banyak gitu ya dari memanfaatkan limbah pertanian ini. Oke, nah ini saya akan lihatkan sedikit videonya 2 menit saja. Kalian bisa lihat. During the last 2 centuries, our wastewater treatment plants have evolved significantly, providing us with valuable services. With the InCover project, we are currently testing an innovative combination of technologies to move further towards resource recovery-based wastewater treatment plants, contributing to a circular economy flow, whilst also allowing reductions in greenhouse gas emissions, energy consumption, and operating costs. For example, we combine the use of bacteria and microalgae to remove pollutants from wastewater and to produce bioplastics such as biodegradable packaging. We also clean the biogas produced at the wastewater treatment plant to obtain biomethane that can be injected into the natural gas grids or used as a biofuel. Additionally, using a yeast-based biotechnology, we are able to produce organic acids needed for the composition of several household products. We develop nature-based processes and innovative systems to recover added value nutrients from sludge. We also test hydrothermal carbonization to produce biochar from sludge, which can then be used for domestic heating and other industrial and agricultural activities. Furthermore, we are using optical sensing and soft sensors to optimize bioproduction. The wastewater is then treated to an advanced stage using solar energy to reuse them safely for irrigation. Besides, we also build smart agriculture tools that meet the needs of crops in real time. All of these technologies already exist, and the European project InCover is currently testing them at demo and full scale in 3 different European sites. We use a life cycle approach to optimize their impact on sustainability, and we assess their environmental, economic, and social performances. These new solutions will be ready to equip wastewater treatment plants soon in order to have their operating costs, produce energy, reduce greenhouse gas emissions by up to 80%, and mobilize the full potential of wastewater by recovering added value bioproducts. To be prepared for the arrival of these technologies, an app will guide you to make the best choices and investments to meet your needs. To find out more about InCover Project, visit our website, incover-project.eu. Oke, itu videonya gitu ya. Kalau misalnya saya melihat sih sangat sangat menginspirasi ya. Jadi kalian mungkin bisa mempelajari lebih lanjut, kemudian bisa di browsing websitenya, atau kemudian kalian bisa juga research lagi, baca-baca lagi mungkin mengenai teknologi fermentasi untuk produksi asam organik atau produk cuka misalnya dan sebagainya. Mungkin itu sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini? Silakan.